Oke bos, ini sekarang untuk proses pemasangan pir atau boleh dibilang untuk perakitan shock breakernya. Caranya itu sama dengan waktu kita pelepasan pir shocknya, karena sangat mudah sekali. Dan ini banyak sekali teman-teman yang masih bingung atau katanya berat atau gimana. Tapi kalau untuk shock belakang Mio itu dia memang agak berat bos. Caranya sangat mudah sekali. Kita tinggal tekan ini, tangan ini, terus kita tekan dengan ini. Bilang lek Jawa niku dengkul wong. Ya. Jadi kita tekan seperti ini. Lalu kita pasang dudukan bawah. Seperti ini. Misalkan kita sudah terbiasa, kita tinggal tarik seperti ini. Nah. Oke bos, gitu bos, saya kasih info bos. Ini salah dalam proses perbaikan shock breaker ini bos. Nih, jadi ini seal shocknya itu dibikinkan sendiri dari ban bekas, ban luar bekas mobil atau ban bekas luar mobil ini. Jadi diiris, setelah itu dimasukin, dipaksa. Nih, terus satu hal lagi, ini bos, dia disuntik. Nih, nah ini kelihatan itu ya. Ini sangat salah sekali dan sangat saya sayangkan sekali ini bos. Jadi ini salah dalam perbaikan shock breaker atau boleh dibilang salah masuk bengkel sekop ini bos. Nah, untuk cara perbaikannya yang benar, ini mas bos ikutin video saya ini bos. Ini langsung saja ini bos. Seal shocknya itu ini ban bekas mobil bos. Ini saya buka dulu. Tadi biar ini menjadi apa ya, pengalaman atau yang pasti buat perhatian khusus lah, supaya nggak terjadi seperti ini lagi. Nah, ini untuk seal atau untuk ringnya ini sudah lepas. Ini saya lepas ini ban bekas bos. Ini ban bekas mobil ini bos. Ini. Jadi dia itu malah merusak ke shock breakernya ini, karena ban luar atau ban bekas mobil, ban luar mobil itu dia ada serat atau boleh bilang ini kayak bola warna putih. Berhubung ini sudah kena oli, jadi dia warna hitam nih. Jadi dia diiris dibentuk seperti ini. Salah total nih bos. Dan ini entar bos, ini pipa oli itu nggak saya pakai. Saya sudah bilang ke pemilik shop, kalau pipa oli ini nggak saya hitung bos, saya kasihkan saja. Mungkin di daerah mas bos atau selain bengkel shop breaker saya pasti ini dihitung pipa oli. Kalau saya sendiri nggak bos, karena boleh dibilang ini kan pipa olinya yang saya kasih bekas, cuma ori, jadi saya kasihkan saja. Karena kalau kita paksa pipa olinya ini dipakai lagi, itu takut atau rawan jebol, dan hasilnya biasanya itu nggak bisa rapi. Takutnya pas kita geduk untuk mengembalikan kelingan ini, suntikannya itu jebol bos, karena ini hanya dikasih kayak ditutup apa ya, boleh dibilang kayak itu loh, apa, staples tembak itu. Nah seperti itu bos. Ini saya mau tarik asnya ini bos. Nah itu mungkin mas bos semua juga sudah tahu alat saya seperti apa. Wah apa ya, karena YouTube itu edisi kok. Iya, utawa ahli shop official. Official utawa edisi kok itu tak dhewe. Iki tak tani iki pakai pelajaran lah.
biar gak terulang lagi. Sakno tuh. Masuk kok saya kira gani lumayan. Kalau itu lebih kan jadi kan. Kena ada. Ya. Mau sama nih, seru gini. Nih bos, saya cek dulu. Nah ini bos, untuk pipa oli dia nggak saya pakai bos. Ini karena saya disayangkan sekali, dan ini saya kasih saja karena saya ada second. Kita tak kayak iki ya. Ya syukur ono. Nah ini bos, bedanya mungkin hanya karena pemotongannya itu hanya sedikit juga bos, cuma sayang. Nah, ini. Kelihatan ini kalau dipotong, nah, ini masih orinya. Ini, jadi saya kasihkan ini bos. Dan sekarang ini untuk bantalan shocknya. Setiap video saya itu pasti saya anjurkan buat mas bos semua, ketika perbaikan shock breaker, bukannya ini kita saling menjatuhkan ya, kita ini berbagi pengalaman. Itu kalau bawaan motor, bantalan shock atau o-ring yang bagian luar di bantalan shock itu nggak ada. Jadi kasih bos, biar shock itu semakin awet atau bisa tahan lama. Dan tentunya kita ke pelanggan juga akan lebih, mungkin buat usaha kita insya Allah bisa semakin berkembang. Bentar. Nah, ini saya pasang ini bos, karena ini belum ada. Saya pasang o-ring dulu bos. Aduh, wah. Yang pasti memakai o-ring ukuran 10. O-ring 10 lah, boleh bilang seperti itu. Ini saya bersihkan dulu bos, ntar kita lanjut ke proses pengisian oli. Bos, ini sekarang kita ke proses untuk pengisian oli. Kita rasakan dulu bos. Nah ini kita rasakan berat dan ringannya ketika as ditarik seperti ini. Kalau beratnya itu sudah pas, itu mas bos pasang nih berkelep. Setelah itu mas bos ini mas bos bisa cek di sini, as masukkan ke dalam seperti ini. Setelah itu lihat, nah, yang pasti olinya itu ada di bawah lingkaran cincin ini bos. Jadi ada di sini oli, karena ini ntar itu buat bantalan shocknya atau tempatnya. Yang pasti ketika as tadi itu atau suspend shocknya itu ditarik, itu beratnya sudah pas, pasang berkelep. Setelah itu lihat oli ada di bawah lingkaran cincin ini, atau yang pasti oli ada di bawah bantalan shocknya. Ketika
as masuk ke dalam pipa oli seperti ini. Ini bantalan shocknya bos. Bentar, bos. Biar nyaman. Mantap lah, bisa semakin kelihatan jelas. Wah, rotok kendur rek. Oke. Nah, ini kita masukkan semua. Oke. Bantalan shocknya itu dia sudah pas di lingkaran cincin luar ini, bos. Karena gunanya lingkaran cincin ini dia itu untuk ngancing bantalan shock supaya ketika suspensi shock itu naik turun atau shocknya main, itu bantalan shock dia nggak ikut goyang. Nah ini bos, skok original atau shock original kayak Beat, Vario atau Supra itu ketika as ditekan seperti ini dia nggak kembali lagi ke atas atau nggak ada rebound bos. Kalau ini misalkan ini ditekan dia kembali lagi ke atas, itu dia nggak akan nyaman atau shock itu boleh dibilang gak normal. Ini untuk kita pasang seal shocknya. Untuk ringnya ini bos, saya lap dulu. Setelah seal shock sudah terpasang, ring pun juga sudah terpasang, itu saya anjurkan ini kita roll lagi dengan alatnya supaya seal itu atau pipa oli itu semakin merekat ke seal shocknya. Ini yang sudah selesai, kita tinggal geduk untuk kita kembalikan kelingan biar lebih rapi lagi bos. Ini aduh tak mendek nomane. Dan untuk hasilnya ini bos, rapi, nggak kayak tadi. Ini apa bos, cara perbaikan shock breaker yang benar tanpa harus kita memotong pipa oli. Ini hasilnya mantap ini. Bos, selesai. Itulah caranya. Dan semoga ini nggak terulang lagi bos.
kepada Mas Bos semua, terutama kepada pelanggan saya sendiri. Jadi biar nggak terulang kayak tadi, dikasih seal bikinan sendiri, ban bekas mobil. Ini ban luar. Terus semoga ini videonya bisa bermanfaat, dan di sini kita berbagi pengalaman dan pengetahuan bagaimana cara memperbaiki shock belakang yang benar. Oke, salam dari saya, Ahli Shock Official ataupun Edi Shock Malang, Jawa Timur. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye bye. Oke bos, ini sekarang untuk proses pemasangan pir, atau boleh dibilang untuk perakitan shock breakernya. Caranya itu sama dengan waktu kita pelepasan pir shocknya, karena sangat mudah sekali. Dan ini banyak sekali teman-teman yang masih bingung atau katanya berat atau gimana. Tapi kalau untuk shock belakang Mio itu dia memang agak berat bos. Caranya sangat mudah sekali. Kita tinggal tekan ini, tangan ini, terus kita tekan dengan ini. Bilang lek Jawa niku dengkul wong. Ya. Gini. Kita tekan seperti ini, lalu kita pasang dudukan bawah. Ini misalkan kita sudah terbiasa, kita tinggal tarik seperti ini. Nah kalau nggak terbiasa ini kancing dengan obeng seperti ini bos, obeng min. Ini berhubung nggak lepas atau saya sendiri juga terbiasa, itu kita tinggal tarik seperti ini, lalu kita kerasin. Nah ini mudah dan simpel. Dan untuk cara pelepasannya itu masukkan obeng, ini kita injak dengan kedua kaki, tarik, masukkan kunci 17 dan tinggal putar, sama seperti itu bos. Dan ini mantap bos, dan semoga bermanfaat.